Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kembali menggelar rapat rekapitulasi suara tingkat nasional. Di hari ke-17 ada 4 provinsi yang menyampaikan hasil rekapitulasi. Untuk rekapitulasi hari ini akan terbagi menjadi 2 panel, yakni panel A dan panel B. Di panel A ada Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Jambi, sementara di panel B Papua Selatan dan Aceh. Hingga kini, Saudara, Komisi Pemilihan Umum telah mengesahkan hasil rekapitulasi suara untuk 26 provinsi. Dalam penghitungan suara Pilpres, untuk sementara, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul di 24 provinsi dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar unggul di 2 provinsi. Menko Polhukam Hadi Cahyanto menyebut situasi dan kondisi nasional pasca pemilu 2024 kondusif dan aman terkendali. Saat ini proses rekapitulasi suara tingkat nasional masih berlangsung di gedung KPU RI. Hadi juga meminta kepada masyarakat untuk mengamankan proses demokrasi yang sedang berjalan dan juga ikut serta menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan agar tetap kondusif dan terwujud harmoni. Situasi dan kondisi nasional masih relatif kondusif dan aman terkendali. Saat ini tahapan pemilu 2024 masih berjalan dan kita terus memantau tahapan pemilu, yakni rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil perhitungan suara pemilu oleh KPU. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar unggul di pemilihan presiden di Provinsi Sumatera Barat dengan perolehan 1.744.042 suara. Kemudian disusul Prabowo Gibran dengan perolehan 1.217.314 suara dan di posisi buncit ada Ganjar Mahfud dengan perolehan 124.044 suara. Dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional yang diselenggarakan KPU RI, untuk pertama kalinya pasangan Anies Imin mengungguli Prabowo Gibran dalam penghitungan suara tingkat nasional. Calon nomor urut 1. 1744042. Pasangan calon nomor urut 2. 1217314. Pasangan calon nomor urut 3. 124044. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 3085400. Jumlah suara tidak sah 42946. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah melakukan rekapitulasi 26 provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi nasional sementara. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran masih memimpin perolehan suara nasional dalam pemilu 2024. Pasangan Prabowo Gibran menang di 24 provinsi, sedangkan pasangan Anies Muhaimin menang di 2 provinsi, yakni di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat. Total suara yang masuk mencapai 111.308.374 suara dan suara yang tidak sah mencapai 2.995.831 suara. KPU optimistis proses rekapitulasi tingkat nasional nantinya akan selesai sesuai jadwal, yakni 20 Maret 2024. Bahkan ada kemungkinan selesai lebih cepat. Hal itu disampaikan oleh Komisioner KPU Agus Melas. Meski terjadi dinamika di tingkat kota, provinsi maupun di luar negeri, Agus yakin masa tenggat penghitungan suara tidak akan terganggu. Soal hasil rekapitulasi yang lebih cepat, Agus bilang nanti akan dikaji dalam rapat. calon nomor 3
Kalau kami optimis tanggal 20 akan selesai di situ. Berarti misalnya kalau kemarin kan Mas Melas bilang optimis selesai bisa malah justru di tanggal 18. Misalnya selesai di 18, putusannya akan di 18 atau tetap di 20 Mas? Nah itu nanti kami rembukan di pleno lah. Yang jelas kalau apakah tanggal 20 Maret itu tenggat waktunya, ya kami optimis pasti tanggal 20 Maret. Mau tidak mau kan kami harus pastikan itu ya. Makanya sekarang proses yang setiap hari kita juga sampaikan ke publik itu ada, dilakukan juga secara terbuka. Ada juga bagian-bagian yang kita mitigasi bagaimana perkembangan rekapitulasi yang sedang berlangsung di tingkat provinsi. Kita akan pantau proses rapat rekapitulasi atau rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional pemilu 2024 sudah bersiap. Jurnalis Kompas TV ada Putri Oktaviani di kantor KPU RI. Okta, sekarang provinsi mana yang sedang dihitung suaranya secara nasional dan total sampai dengan Jumat siang ini sudah berapa provinsi yang sudah selesai rekapitulasinya, Okta? Selamat sore Medop dan juga saudara, bahwa benar sekali hari ini KPU kembali melanjutkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat nasional. Untuk hari ini ada 4 provinsi yang terbagi penghitungannya ini di panel A dan panel B. Untuk panel A ini ada Nusa Tenggara Barat dan Jambi, kemudian di panel B ada Papua Selatan dan juga Aceh. Tapi kami tadi sudah mendapatkan beberapa hasil yang sudah disahkan oleh masing-masing di panel A maupun juga panel B untuk Capres dan Cawapres. Jadi kalau di NTB ini Capres-Cawapres pemilu 2024 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka unggul dengan 2.154.843 suara. Kemudian Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini dengan 850.539 suara. Kemudian baru terakhir Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dengan 241.106 suara. Kemudian di Aceh tadi pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini unggul dengan 2.369.534 suara. Prabowo Gibran 787.024 suara, kemudian Ganjar Mahfud 64.677 suara. Tetapi saat ini kita tahu bahwa proses penghitungan suara masih terus berlanjut untuk provinsi lainnya. Jadi kalau misalnya bisa direkapitulasi begitu atau direkap, pasangan Prabowo Gibran untuk sementara unggul di 25 provinsi, sementara Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar unggul di 2 provinsi. Kita tahu juga, Merv dan juga saudara, yang juga jadi sorotan adalah ini sudah dekat dengan tenggat waktu rekapitulasi secara nasional di tanggal 20 Maret 2024, tetapi KPU optimis bisa selesai di tanggal 18 Maret 2024 atau 2 hari lebih awal dibandingkan dengan tenggat waktu. Sebelumnya Komisioner KPU Agus Melas mengatakan bahwa meskipun prosesnya ini banyak dinamikanya tetapi cenderung lancar selama ini untuk rekapitulasi secara nasionalnya. Kemudian juga pada 4 Maret 2024 lalu KPU RI ini sudah menyurati KPU di tingkat kecamatan hingga provinsi untuk bisa melakukan rekapitulasi dilanjutkan meskipun sudah melewati tenggat waktu. Artinya KPU juga mempertimbangkan kesiapan dari KPU di tingkat kecamatan atau panitia pemilihan di tingkat kecamatan hingga tingkat provinsi. Selain itu juga KPU saat ini juga tengah menunggu bagaimana hasil dari rekapitulasi di pemungutan suara ulang di Malaysia yang kemarin pada tanggal 10 Maret 2024 dilaksanakan. Artinya menunggu suara tersebut bisa dihitung secara nasional di KPU Pusat. Jadi kita tunggu saja bagaimana prosesnya rekapitulasi yang saat ini tengah berjalan maupun juga penghitungan dari hasil PSU di Kuala Lumpur yang kalau kita tahu saat ini PPLN ini sudah 127, artinya kalau nanti sudah masuk yang dari Kuala Lumpur bisa melengkapi di 128 PPLN. Medok? Oke, bagaimana kita bisa membaca peluang nanti akan selesai sesuai dengan tenggat waktu, sesuai dengan undang-undang pada tanggal 20 Maret 35 hari, artinya masih ada sekitar 12 provinsi lagi dan kemarin juga hari Sabtu dan Minggu baru selesai penghitungan atau pemungutan suara untuk di luar negeri, untuk di Malaysia khususnya. Okta? Ya, kami mengalami kendala teknis bersama dengan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani yang melaporkan proses
rapat pleno rekapitulasi suara tingkat nasional di kantor KPU RI. Terima kasih jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani.